Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ideologi dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Afifi Nurrahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memberikan arti yaitu landasan atau gagasan yang mengatur proses sistem tata pemerintahan dan penyelenggaraan yang dijalankan secara fundamental. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dapat dilihat dari masyarakatnya, yang selalu menjunjung tinggi 5 isi pokok dari Pancasila yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Berikutnya adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, memelihara dan mempersatukan bangsa serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan yang menjadikan sumber motivasi dan tekad perjuangan sebagai jalan dalam melaksanakan dan menggerakkan bangsa sebagai pengalaman Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad dan dorongan bagi nation dan karakter building untuk mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, menyoroti kenyataan dan berupaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, sehingga bangsa dan negara menjadi tolak ukur dalam mengkritik bagi Pancasila. Saya Siti Almartusoleha akan meneruskan presentasi teman saya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi dari masyarakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur rakyat Indonesia adalah suatu perjanjian dan pengamalan yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri, yang disepakati bersama sebagai milik bangsa yang harus dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ini, sejarah sebelumnya dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia memiliki 3 fase sumpah perjanjian luhur, yaitu fase zaman kerajaan, fase zaman pergerakan, dan fase kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan pusat atau pedoman hidup dalam berbangsa dan menjadi ideologi negara yang diharapkan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia pula. Pancasila juga membawakan nilai-nilai tertentu yang berpengaruh bagi kehidupan berbangsa
bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata, salah pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.